Saya kejebak hutang. Akhirnya saya punya hutang, dan hutang-hutang saya tuh di bank Hong Kong, ada di 3 bank Hong Kong. Karena data-data saya di Hong Kong tuh dipinjam oleh teman saya sesama pekerja di Hong Kong. Nah, semua yang nanggung hutang-hutangnya itu adalah saya, sedangkan saya hanya kejebak hutang, Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Karena sudah banyak sekali teman-teman kita yang berkirim testimoni keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, kedahsyatan sholawat. Karena mereka tuh setiap hari tuh rutin sholawat, dawamin sholawat, istiqomah sholawat ya, sehingga mereka mendapatkan keberkahan sholawat, mendapatkan keajaiban sholawat. Bahkan berkah sholawat hutang-hutangnya lunas, berkah sholawat hutang-hutangnya beres, berkah sholawat hutang-hutangnya tuh ada yang melunasi tanpa sepengetahuan mereka. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Clara yang kerja di Hong Kong. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Clara, TKW di Hong Kong. Izinkan saya mengirimkan testimoni keajaiban sholawat. 4 malam berturut-turut saya mengamalkan sholawat, dan alhamdulillah saya mendapatkan keajaiban sholawat. Ini mungkin rahasia sholawat setelah sholat haji, Mbak Vina. Saya TKW di Hong Kong, saya kerja di Hong Kong, dan saya kejebak hutang karena data-data saya tuh dipinjam oleh teman saya yang sesama kerja di Hong Kong. Nah, saya punya hutang di Hong Kong, dan bahkan saya punya hutang di 3 bank di Hong Kong. Ceritanya kan saya kejebak hutang di Hong Kong sampai saya tuh punya hutang lah di Hong Kong, Mbak Vina. Bahkan saya di Hong Kong tuh punya hutang 3 bank karena teman saya di Hong Kong tuh ngejebak saya, Mbak Vina. Akhirnya saya lah yang harus melunasi hutang-hutang itu. Hutangnya itu sekitar 18 jutaan, Mbak, per bulannya, Mbak Vina. Dan karena saya sudah bingung ya, sedangkan gaji saya nggak sampai 18 juta, dengan hutang di 3 bank Hong Kong itu sekitar 18 jutaan, Mbak Vina. Nah, gimana gak bingung, sedangkan saya pada waktu itu cuma pegang uang 3 juta. Sedangkan hutang saya di bank Hong Kong ada 3 bank di Hong Kong tuh, dan harus membayar 18 jutaan di Hong Kong itu, Mbak Vina. Nah, berhubung saya punya hutang ya, ada hutang di bank Hong Kong, dan majikan saya di Hong Kong tuh tahu kalau saya punya hutang. Akhirnya saya diinterminate oleh majikan saya, dan saya diinterminate oleh majikan saya. Akhirnya saya pulang ke agent, dan ketika saya pulang ke agent, saya cari majikan, Mbak, pernah cari majikan yang baru sebelum saya pulang ke Indonesia. Dan saya harus pulang ke Indonesia cuti, dan setelah itu saya harus kembali lagi ke Hong Kong untuk melunasi hutang-hutang saya yang di Hong Kong. Nah, kebetulan saya tuh jujur ya, lebih baik saya jujur di awal daripada nanti ketahuan di akhirnya dan majikan nggak suka. Nah, kebetulan Mbak Vina, saya tuh cari majikan di Hong Kong itu sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya cari majikan dulu di Hong Kong, dan alhamdulillah majikan saya yang baru itu mau menerima saya apa adanya. Dan saya cerita pada majikan saya kalau saya tuh punya hutang saya di bank Hong Kong ini ada 3 bank di Hong Kong. Pokoknya saya ceritalah, intinya saya punya hutang, dan hutang saya tuh sekitar 18 jutaan sekian gitu. Dan majikan saya di Hong Kong mau menerima apa adanya, dan memang saya diharuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan pada waktu itu
Saya lupa Mbak Vina sekitar tanggal berapa ya, pokoknya pertengahan bulan lah. Ternyata majikan saya di Hong Kong itu sudah tahu waktunya saya tuh bayar hutang-hutang saya di Hong Kong tuh tanggal berapa, ya memperhatikan lah tanggal berapa hutang-hutang saya harus dibayarin gitu. Nah, ketika di Indonesia saya tuh selama 4 malam berturut-turut tuh nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidur karena mikirin hutang-hutang saya yang di Hong Kong tuh Mbak Vina, dan nggak enak makan karena kepikiran hutang-hutang saya yang di Hong Kong, dan juga nggak bisa tidur, nggak enak lah pokoknya kepikiran karena memang saya harus melunasi hutang-hutang saya di Hong Kong itu Mbak Vina sekitar 18 juta. Dengan saya nggak ada uang 18 juta. Ya, saya jadinya amalin lah amalan sholawat, dan saya tahu amalan sholawat itu dari Pak Muklis Marsal, dan saya nonton YouTube-nya Pak Muklis Marsal. Di videonya Pak Muklis Marsal itu ada yang melunasi hutang berkah sholawat ya, dan saya tonton lagi di videonya Pak Muklis Marsal itu baca sholawat Jibril 25.000 kali lunas hutangnya. Dan ada lagi di videonya Pak Muklis Marsal lunas hutang sekitar ratusan juta ya, berkah sholawat Jibril 50.000 kali. Banyak sekali videonya Pak Muklis Marsal yang saya tonton tentang kisah keajaiban sholawat Jibril. Sholawat Jibrilnya nggak cuma 1000 kali, tapi di videonya Pak Muklis Marsal itu sholawat Jibril 50.000 kali ya, dan ada juga di videonya Pak Muklis Marsal sholawat Jibril 25.000 kali lunas hutang. Akhirnya saya ikutin lah amalan dari Pak Muklis Marsal di YouTube-nya. Pak Muklis Marsal itu di testimoni keajaiban sholawat di videonya Pak Muklis Marsal, saya amalin amalan sholawat pelunas hutang ya. Selama 4 malam saya berturut-turut melakukan riyadhah jalur langit sholawat. Saya sholat tahajud dulu Mbak Vina. Saya sholat tahajud, kemudian saya baca sholawat munjiat 100 kali, lalu saya kebar dengan sholawat Jibril. Nah, selama sehari semalam tuh saya baca sholawat Jibril 30.000 kali Mbak Vina, karena saya nonton videonya Pak Muklis Marsal itu memang geber sholawat Jibril ya sampai lunas hutangnya. Alhamdulillah selama 4 malam saya kepikiran hutang-hutang saya, akhirnya saya geber dengan sholawat ya. Saya baca sholawat munjiat 100 kali, terus saya lanjut dengan baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad tuh sekitar sehari semalam 30.000 kali baca sholawat Jibrilnya Mbak, karena termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal, karena memang saya pengen terbebas dari hutang saya di Bank Hong Kong, 3 bank Hong Kong tuh Mbak Vina. Dan selama 4 malam saya ngamalin amalan riyadhah sholawat, yakni sholawat Jibril 30.000 kali dan sholawat munjiat 100 kali, karena memang saya termotivasi di videonya Pak Muklis Marsal, dan atas izin Allah selama 4 malam saya ngamalin amalan riyadhah sholawat Jibril 30.000 kali dan sholawat munjiat 100 kali. Ternyata saya mendapatkan keajaiban sholawat ini, mungkin yang disebut dengan rahasia mendapatkan keajaiban sholawat di waktu tahajud ya Mbak Vina. Ternyata majikan saya yang baru di Hong Kong tuh nelpon, dan ternyata majikan saya yang baru di Hong Kong tuh memperhatikan hari dan tanggal saya pembayaran hutang-hutang saya di Bank Hong Kong. Nah, waktu itu majikan saya telepon, katanya harus dibayar hutangnya gitu. Gimana Mbak gitu? Ya gimana, saya belum punya majikan Miss gitu. Ya saya belum punya uang Miss untuk bayar hutang-hutang saya. Terus majikan saya tuh menawarin pada saya untuk gimana kalau saya dulu yang melunasi hutang-hutang kamu gitu di 3 bank Hong Kong ini. Nah, nanti kalau kamu sudah sampai di Hong Kong, nanti dipotong gaji gitu, kata majikan saya di Hong Kong. Nah, kemudian karena itu tawaran dari majikan saya yang baru di Hong Kong, akhirnya saya mengiyakan untuk melunasi hutang-hutang saya Mbak Fernanda. Itulah saya disitu harus sadar bahwasanya mungkin ini keberkahan sholawat ya, keberkahan sholawat Jibril dan sholawat munjiat, karena saya nonton videonya Pak Muklis Marsal itu. Nah, disitulah saya mendapatkan rahasia keajaiban sholawat selama 4 malam berturut-turut setelah sholat tahajud Mbak Vina. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat yang saya rasakan. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang ingin lunas hutang, ingin terbebas dari hutang-hutang,
dan semakin semangat untuk baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Clara atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, itulah resikonya kalau kita kerja di Hong Kong ya. Ada teman ya untuk giniin hutang-hutangnya gitu. Ternyata Kak Clara ini kejebak hutang ya di Hong Kong, 3 bank Hong Kong. Hutangnya tuh ada di 3 bank Hong Kong. Subhanallah teman-teman. Mungkin kalau bukan pertolongan Allah, berkah sholawat, nggak tahu dah harus dapat uang dari mana ya, 18 juta setiap bulan. Hutang-hutangnya tuh harus diberesin. Subhanallah, berkah keajaiban sholawat ya. Sholawat Jibril 30.000 kali yang termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal, dan sholawat munjat 100 kali setelah salat tahajud. Akhirnya Kak Clara ini bisa melunasi hutang-hutangnya di 3 bank Hong Kong karena berkahan sholawat Jibril 30.000 kali dan sholawat munjat 100 kali setelah salat tahajud itu. Ternyata Allah mengirimkan majikan yang baik di Hong Kong tuh pada Kak Clara. Subhanallah, itulah ya teman-teman, kalau kita perbaiki ibadah kita, perbanyak baca sholawat pada Rasulullah, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kita dari arah yang gak diduga-duga, sehingga hutang-hutangnya Kak Clara tuh lunas, hutang-hutangnya Kak Clara tuh beres karena termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal. Dan karena nonton videonya Pak Muklis Marsal, akhirnya ngikutin amalan dari testimoni keajaiban sholawat di videonya Pak Muklis Marsal, sehingga berkah sholawat hutang-hutangnya ada yang lunasin ya, berkah sholawat hutang-hutangnya Allah beresin ya. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Clara itu tadi yang termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.